Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 39363938 Bab 3936, The Opportunity to Break Through Luo Tianxiang. Sibuk sebentar, masih sia-sia. Tidak peduli metode apa yang digunakan Landen Sen, dia tidak bisa mengekstraksi kekuatan spiritual kacau sedikit pun di tubuhnya. Meskipun ia telah memperoleh jejak kekuatan asli dari Chaos Immortal Body karena budidaya ganda dengan Sia Saner, kekuatan ini terlalu kecil untuk memungkinkan kekosongan kekacauan spiritual stagnan dalam tubuh mengalir. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual chaos, Landen Sen berbalik untuk mencoba menggerakkan kekuatan Demon Seed dan Demon, tetapi menemukan bahwa itu tidak berhasil. Benih-benih ajaib dan setan bergabung menjadi roh Landen Sen, milik energi dalam roh. Kekuatan hukum lautan awan juga akan menyegel energi jiwa pembudidaya. Setelah mencoba selama setengah jam, Landen Sen akhirnya menyerah. Di dunia awan ini, hanya benda langit yang kacau seperti Sialinger, Sia Saner, dan benda langit roh giok seperti Invite the Moon Saint yang dapat menjalankan sejumlah kecil kekuatan spiritual kacau dan menampilkan beberapa kekuatan magis. Semua beku lain dengan tubuh non-khusus tidak dapat memobilisasi segala bentuk energi dalam tubuh, mereka juga tidak dapat menampilkan kekuatan magis, bahkan membuka cincin penyimpanan. Sementara merasa tertekan, Landen Sen merasa bahwa ini adalah peluang besar. Jika dia berada dalam situasi yang sama seperti sebelumnya di dasar laut, cepat atau lambat, dia masih akan dikalahkan oleh utusan geng kudus pembunuh dan utusan suci angin suci, dan krisis yang akan dia hadapi pada waktu itu, saya khawatir itu akan jauh lebih besar daripada sekarang. Tidak mengherankan, jika Saint Slayer Gang dan Saint Angin Gelap datang ke Lautan Awan, mereka juga akan kehilangan semua budidaya mereka. Dengan cara ini, bahkan jika dia bertemu dengan dua utusan tiga orang suci ini secara langsung, Landen Sen benar-benar sepadan. Terlebih lagi, ada Sialinger Sia Saner dan Yu Yue Sein. Efek tubuh abadi roh giok dari mengundang Moon Saint mungkin sedikit lebih lemah, tetapi tubuh abadi yang kacau dari Sialinger dan Sia Saner harus membawa keuntungan yang jelas. Bagaimanapun, Anda harus menemukan Sialinger dan Sia Saner, sehingga ada peluang menang yang cukup. Tepat ketika Landen Sen berpikir begitu. Maaf Tuan Sen, karena membuatmu menunggu. Pintu ke kamar tidur dibuka kembali, dan wanita suci bulan diundang untuk keluar. Dia berubah menjadi gaun ungu muda, sedikit merah muda, dengan alis yang indah, otot dan tulang yang indah, fitur wajah yang indah, rambut panjangnya menjuntai ke pinggangnya seperti air terjun bintang, temperamennya sedingin es, setinggi peri 9 hari. Tidak mungkin tercapai. Scientist of Inviting the Moon yang sedikit berpakaian benar-benar agung, indah seperti mimpi, dan Landen Sen tertegun untuk sementara waktu. Landen Sen hanya menghargainya sejenak, lalu kembali ke akal sehatnya, dan tersenyum, undang gadis bulan tidak harus begitu sopan, lagi pula, dia menganggur. Dalam tubuhnya, dia juga memperhatikan bahwa mata Landen Sen sangat jernih dan tidak mengandung penghujatan sekecil apapun, ini berbeda dari pembudidaya laki-laki dari lawan jenis yang pernah dia lihat sebelumnya. Perilaku halus semacam ini membuat Scientist of Inviting Moon jejak penghargaan dan kebaikan untuk Landen Sen di dalam hatinya, membuktikan bahwa Landen Sen bukan jenis manusia yang dangkal yang akan tergoda oleh kecantikannya. Senyum muncul di sudut mulut Scientist Inviting Moon tanpa sadar, dan aura beku menghilang tanpa jejak, tiba-tiba secerah dan bergerak seperti kepiting yang mekar. Dia jarang menunjukkan senyum, hanya kadang-kadang ketika dia dalam suasana hati yang baik dan ketika dia tidak curiga. Landen Sen hampir terpesona oleh senyum dari Inviting Moon Scientist lagi untuk menghindari membodohi dirinya sendiri, dia dengan cepat menghindari tatapannya. Saya harus mengatakan bahwa penampilan dan temperamen wanita ini terlalu luar biasa, begitu menakjubkan sehingga pria manapun tidak bisa menolaknya. Bahkan jika Landen Sen tidak memikirkannya, dia akan tertarik dengan penampilan dan temperamennya. Inilah yang disebut kecantikan modis. Landen Sen mengesampingkan pikiran tidak sehat dalam pikirannya, dan berkata dengan wajah serius, gadis Yu Yue sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Mengundang wajah bulan kembali untuk tenang, dan dia mulai berbicara tentang bisnis, Tuan Sen menelan batu biru kering sekarang, bisakah kamu merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang batu ini? Mendengarkan kata Nona Yao Yue, Sen memang berpikir bahwa batu biru kering itu agak istimewa, tapi dia tidak yakin. Landen Sen mengerutkan kening dan memberitahu Sen Yu Yue apa yang dia rasakan saat itu. Saat batu biru kering itu meledak di tubuhnya, selain kekuatan ledakan, itu sepertinya melepaskan energi aneh, yang bisa melindungi kekuatan hukum awan dan dunia laut dalam waktu yang sangat singkat, dan membuat tubuh kacau. Aliran kembali kekuatan spiritual belok. Tetapi energi aneh yang keluar dari batu biru kering itu bertahan untuk waktu yang sangat singkat, dan terlalu pendek untuk dicoba oleh Landen Sen, dan itu sudah berakhir. Mengundang Moon Scientist mengangkat alisnya dan berkata dengan wajah serius, sepertinya dugaan gadis kecil itu tidak salah. Jika tidak ada yang lain, yang disebut batu biru kering ini harus diubah oleh energi di perut Paus Zenhai.
Energi di perut ikan paus Zenhai. Landen Sen mengerutkan kening. Ya. Sen Gongzi tidak mengatakan bahwa klan laut telah hidup di perut paus Zenhai sejak lama, tapi sekarang tampaknya adalah alam Yunhai ini. Namun, tidak ada kekacauan kekuatan spiritual di alam Yunhai. Satu-satunya hal dengan energi adalah bahwa batu biru kering ini. Klan laut meminta perlombaan alam Yunhai untuk menghormati batu biru kering dan mengumpulkannya dalam skala besar. Penggunaan yang bisa ditebak gadis kecil itu hanya terkait dengan kultivasi. The Saint Inviting Moon berbicara dengan tidak tergesa-gesa, mengungkapkan keraguannya di dalam hatinya. Menurut Nona Yuyue, jika klan laut dapat berkultivasi ke Luo Tianxiang, apakah itu memiliki hubungan yang hebat dengan batu biru kering ini? Landen Sen tiba-tiba memikirkan hal ini, dan tiba-tiba berseru. Tuan Sen benar-benar pintar, gadis kecil itu akan mengatakan ini. Mengundang mata indah Moon Saintes bersinar dengan sedikit kemegahan dan sedikit mengangguk. Gadis Yuyue benar-benar brilian. Aku harus mengagumimu. Landen Sen dengan tulus diyakinkan, dan harus mengagumi wawasan tajam dari bulan. Jika kita bisa menggali rahasia klan laut ini, mungkin kita juga bisa menggunakan metode budidaya klan laut untuk menerobos Luo Tianxiang. Hati Landen Sen terasa panas. Mengundang mata suci bulan bersinar dan berkata, inilah yang ingin diungkapkan gadis kecil itu. Tampaknya kita harus memanggil semua pemimpin dan biarawan secepat mungkin, dan bergegas ke Pulau Suci untuk mencari tahu. Mungkin kita dapat menemukan metode budidaya yang mereka tinggalkan di tanah klan laut. Mata Landen Sen bersinar dengan esensi. Mangga. Tuan Sen tidak sabar. Tujuan kami tidak sama dengan para orang suci dari 3 orang suci. Ada sedikit perbedaan antara pergi dulu dan kemudian pergi. Menurut gadis kecil itu, kita dapat bertindak dengan aman sebelum pasukan bersatu dikumpulkan. Terlalu tergesa-gesa. Mengundang Moon Sein berkata dengan lembut. Oke. Nona Yuyue dapat dianggap sebagai penasihat think tank militer saya, dan Sen perlu belajar lebih banyak dari Nona Yuyue ketika dia punya waktu. Landen Sen mengangguk dengan serius dan berseru dengan kagum. Tuan Sen memujinya dengan absurd. Orang suci Yuyue mengatakan demikian, tetapi di dalam hatinya dia menikmati perasaan diandalkan oleh Landen Sen. Dia sangat kuat di tulangnya, dan dia selalu merasa bahwa dia dapat membantu Landen Sen untuk memecahkan masalah, yang juga merupakan manifestasi dari kemampuannya. Kultivator pria di dunia, hanya Landen Sen yang bisa mengaguminya, dan hanya Landen Sen yang bisa masuk ke matanya. Jika tidak ada wanita dengan Landen Sen, saya takut undangan ke orang suci bulan telah dijanjikan secara diam-diam. Sayang sekali kondisi ini jelas tidak terpenuhi. Bab 3937 Siege of Scales. Gadis Yuyue, aku tidak tahu jika di dunia lautan awan ini, bisakah aku menggunakan jimat peri untuk mengerahkan kekuatan? Tanya Landen Sen tiba-tiba. Meskipun lautan awan terikat oleh kekuatan hukum yang berlaku dan membatasi aliran kekuatan spiritual yang kacau di tubuh beku tersebut, kekuatan yang terkandung dalam jimat peri tidak dalam keadaan cair. Cukup menghancurkan dapat melepaskan kekuatan yang tersegel dalam jimat peri. Hancur menghancurkan kekuatan magis juga bisa menjadi bentuk energi lainnya. Landen Sen berpikir bahwa Xianfu mungkin berguna, jadi dia bertanya. Tuan Sen hanya melihatnya. Faktanya, Scientist of the Moon telah memikirkan masalah ini sebelumnya. Untuk menunjukkannya kepada Landen Sen secara lebih intuitif, Scientist of the Moon mengeluarkan 3 simbol peri dari cincin penyimpanan, yang masing-masing merupakan tipe serangan kelas atas, menengah dan bawah. Xianfu. Dia pertama-tama mengeluarkan jimat peri tingkat bawah dan menghancurkannya untuk menggairahkan. Dengan sedikit ledakan, jimat peri kelas rendah yang hancur meledak seperti balon tanpa kekuatan. Segera setelah itu, Scientist of the Moon diundang untuk mengambil jimat peri kelas menengah, menghancurkannya untuk menggairahkan. Dengan suara, bang, teredam, jimat peri kelas menengah berubah menjadi arus udara yang keras dan tersebar, meniup pakaian Landen Sen dan pakaian wanita suci di bulan. Akhirnya, Saint Inviting Moon datang keluar rumah, menghancurkan dan mengilhami pesona peri kelas atas terakhir, dan mengarahkannya ke sebuah batu beberapa meter di luar halaman. Saya melihat jimat peri bermutu tinggi yang dihancurkan oleh Santo Yuyue tiba-tiba berubah menjadi bola api berukuran bola basket dan menabrak batu besar di halaman. Dengan ledakan yang keras, batu itu dihantam bola api, dan hancur dalam sekejap, dan serpihan batu itu beterbangan. Ini terlalu lemah, kan? Landen Sen mengerutkan kening, kecewa. Eksperimen yang baru saja dilakukan oleh Invite the Moon sudah cukup untuk menggambarkan masalahnya. Meskipun peri jimat dapat mengerahkan kekuatannya, ia masih sangat dibatasi oleh pengaruh hukum lautan awan, dan kekuatannya sangat berkurang. Simbol peri kelas menengah dan bawah hampir menjadi kertas bekas, tidak layak disebut. Dan kekuatan yang diberikan oleh jimat peri bermutu tinggi terlalu lemah, bahkan lebih buruk daripada kekuatan melempar batu biru kering secara langsung, itu benar-benar buruk. Seperti yang Tuan Muda Sen lihat, di lautan awan ini, bahkan jimat peri kelas atas hanya bisa mengerahkan efek kecil ini. Aku takut hanya jimat peri kelas atas yang bisa mengerahkan beberapa efek.
mengundang Santo Bulan berspekulasi. Karena itu, jimat peri top jarang di dunia, dan bahan habis pakai yang berharga seperti itu bahkan tidak dapat diperoleh oleh orang suci yang mengundang bulan yang suka mengumpulkan harta. Aku punya jimat peri top, tapi aku tidak bisa membuka cincin penyimpanan sekarang. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merasa sangat kasihan. Masih ada 7 jimat paku roh jahat di cincin penyimpanannya. Jika itu bisa digunakan, itu harus bisa berguna pada saat kritis. Tetapi saya berbeda dari undang orang suci, saya bahkan tidak bisa membuka cincin penyimpanan, yang membuat Landon Sen tertekan. Tak berujung. Adapun cincin penyimpanan utusan suci kalajengking awan, Landon Sen telah memeriksanya ketika dia berada di dasar laut, dan tidak menemukan jimat peri top. Tidak semua orang suci dari 3 orang suci memiliki jimat peri tingkat atas untuk pertahanan diri. Tampaknya hanya orang suci dengan peringkat yang lebih rendah yang memiliki kasus khusus ini. Tuan Sen, sebenarnya. Santo Yoyue ragu-ragu untuk sementara waktu, menggigit giginya, dan berhenti berbicara. Sebenarnya apa? Landon Sen tidak bisa tidak bertanya. Tidak, tidak ada. Wajah cantik Saint Inviting Moon memerah, dan dia menggelengkan kepalanya karena malu. Ketika Landon Sen melihatnya menunjukkan ekspresi ini, dia agak penasaran, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Setelah beberapa pertukaran singkat antara keduanya, Saintess of the Moon diundang kembali ke kamar tidur untuk bermeditasi dan beristirahat. Landon Sen memejamkan mata dan beristirahat di aula. Saat ini, yang bisa mereka lakukan adalah menunggu, berharap perintah pemanggilan dapat menyebar ke seluruh dunia cloud dengan cepat. Dengan cara ini, Landon Sen dan Saint Yin Yue tinggal di klan Lin selama beberapa hari. Dalam beberapa hari terakhir, isi perintah pemanggilan yang dikeluarkan oleh klan Skala telah menyebar ke seluruh Pulau Beilin. Semuanya menjadi bumerang, kecuali Landon Sen dan Saintess of Inviting Moon di Pulau Beilin, tidak ada pemimpin pasukan koalisi yang tersisa di sini. Landon Sen cukup kecewa. Ini juga membuktikan bahwa setelah para pembudidaya ditelan oleh Paus Zenhai sebelumnya, mereka seharusnya dipindahkan secara acak ke semua bagian lautan awan, berjauhan satu sama lain. Saya ingin memanggil komandan pasukan gabungan sebentar lagi, saya khawatir itu tidak mudah. Untungnya, pengembangan masalah ini berjalan selangkah demi selangkah seperti yang diharapkan Landon Sen. Para leluhur dari beberapa ras pulau di dekat Pulau Beilin berturut-turut menerima buku-buku perang yang dikeluarkan oleh timbangan. Setelah membaca konten yang provokatif dan memalukan dalam buku-buku perang, para leluhur ini sangat marah, tanpa diduga bahwa skala kecil akan berani sangat sombong dan sombong. Sumber daya tambang dari timbangan telah lama didambakan oleh beberapa ras di pulau-pulau terdekat. Kali ini timbangan mengambil inisiatif untuk memprovokasi, bahkan jika patriark dari ras ini adalah demi wajah, mereka tidak tahan. Para leluhur dari beberapa ras segera mengirim utusan rahasia satu sama lain untuk berkonspirasi untuk membahas pencaplokan klan Lin dan membagi sumber daya Pulau Beilin. Setelah mencapai kesepakatan, suku Gurita, suku Manate, suku Kepiting dan suku Katak Emas di dekat Pulau Beilin memutuskan untuk berperang dengan suku skala besar dan mencaplok Pulau Beilin. Beberapa hari kemudian, orang-orang ikan dari 4 suku memimpin suku masing-masing untuk mendekati Pulau Beilin dengan kekuatan besar dan mendarat di darat. Di bawah instruksi Landon Sen, klan Lin sama sekali tidak membentengi garis pantai, dan tidak ada mata-mata klan Lin dan penjaga patroli di Pulau Beilin. Pasukan dari 4 suku menangkap Pulau Beilin seolah memasuki negara yang tidak berpenghuni, dan mendekati tanah suku Lin. Gerbang kota di sekitar timbangan ditutup, tampaknya menunggu kedatangan pasukan ras lain. Pada siang hari, para prajurit dari 4 kelompok etnis mendekati kota, berteriak dan menjerit, dan genderang perang berbunyi serempak. Perang etnis di Lautan Awan benar-benar berbeda dari dunia luar. Masing-masing pasukan murloc ini memiliki tas kulit bersisik tergantung dari pinggang mereka. Tas itu diisi dengan sejumlah besar batu biru kering. Ini adalah senjata penting mereka untuk menentukan kemenangan. Adegan ini, seperti seorang prajurit yang membawa sekeranjang granat tangan di dunia, sedikit lucu. Sang patriark dari klan Gurita yang ditutupi dengan tentakel memimpin dengan meraung, sampah dari klan Skala, tidak ingin mati, keluar dan menyerah. Sang patriark klan Manate juga berteriak keras, selama klan Skala Anda bersedia untuk menyerahkan tambang dan semua batu biru kering, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan Anda. Xiao-xiao kecil, bukankah dia bahkan mengomel di buku-buku perang sebelumnya, mengapa kamu tidak berani keluar sekarang? Kurasa kamu tidak perlu bicara omong kosong dengan kelompok sampah ini, lebih baik langsung menembus tembok kota dan membunuh murlocs yang kelebihan berat ini. Patriark klan Kreb dan patriark klan Jinchan juga berteriak dengan kagum. Mendengarkan drum perang di luar kota dan suara mengancam para leluhur 4 klan Lin yang menjaga di kota panik. Dengan keringat di dahi kepala klan Skala, dia dengan gugup meminta Landon Sen di depan pasukan klan Skala untuk instruksi. Sen Xianjun, insiden ini telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Sekarang 4 klan mengepung klan Skala saya, apa yang harus saya lakukan?
Landon Sen berkata dengan tenang, masa di luar dapat ditangani oleh saya sendiri, dan Anda dapat tinggal di kota dengan jujur dan menunggu berita saya. Ini baik. Sekarang, Patriark Klan Lin hanya dapat memilih untuk mempercayai Landon Sen tanpa syarat. Dengan perasaan cemas, Patriark Klan Lin memerintahkan beberapa penjaga untuk membuka gerbang kota. Landon Sen membawa pedang yang cerah, dan berjalan keluar dari gerbang kota dengan sombong. Bab 3938 Why Green Union Are You? Wow! Tentara Murloc dari 4 ras melihat bahwa hanya Landon Sen yang keluar dari gerbang kota, dan mereka gempar, dan mereka semua menunjukkan ejekan. Para leluhur dari 4 klan tidak bisa membantu tetapi saling memandang, sedikit tidak dapat memahami yang mana ini. Mata Landon Sen menyapu sekeliling, tentara Murloc yang datang saat ini memperkirakan ada 100.000 orang, dan di tempat kecil seperti Yun Haiji, jumlahnya sudah cukup besar. Wah, siapa kamu? Melihat bahwa penampilan Landon Sen bukan dari skala, Patriark Gurita bertanya dengan ekspresi muram. Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah kalian 4 orang menyerah dengan cepat, jangan biarkan anak ini pergi untuk membunuh. Landon Sen melirik Patriark dari 4 klan di depan pasukan Murloc, dan berkata dengan kosong. Begitu kata-kata ini keluar, penonton pada awalnya diam, dan kemudian tertawa. Semua Murloc bertanya-tanya apakah Landon Sen memiliki masalah dengan otaknya. Mereka memiliki pasukan 100.000, tidak peduli seberapa maraknya anak ini, dia masih harus menimbang keterampilannya sendiri, kan? Apakah Anda masih ingin bertarung 100.000? Benar-benar mati otak. Sang Patriark dari klan Manate meringis dan berteriak, "Nak, bawang hijau mana yang berani kau sombongkan? Cepat biarkan Patriark limbah klan Skala keluar." Patriark Niu, mengapa kamu berbicara omong kosong dengan orang bodoh? Karena Patriark dari klan Lin menganggap kita sebagai idiot, mengapa aku harus membuang waktu di sini? Lebih baik bergegas ke kota dan membunuh semua sampah klan Lin. Patriark klan Kepiting mendengus dengan dingin, dan kemudian memerintahkan kepada kelompok penjaga klan Kepiting di belakangnya, pergilah, biarkan pemimpin klan ini membongkar bocah yang keras kepala ini, dan memberikannya kepada klan Skala sebagai hadiah pertemuan. Ya, Bapak Leluhur. Setelah selusin penjaga dari Patriark klan Kepiting merespons, mereka bergegas keluar dari depan dan menyerbu ke arah Landon Sen. Landon Sen mengangkat alisnya. Pejuang kepiting ini memiliki penampilan yang unik, dengan kepala kepiting dan 2 pasang cakar kepiting besar tumbuh di punggung mereka. Mereka sangat tajam, dan kualitas fisik mereka terlihat jauh lebih baik daripada timbangan. Saya melihat lebih dari selusin prajurit kepiting mendekat dengan cepat, melambaikan cakar kepiting tajam di belakang mereka, dan dengan cepat meremas ke arah Landon Sen, bersumpah untuk memotong tubuh Landon Sen hidup-hidup. Kecepatan seperti ini, di mata Landon Sen, hampir seperti gerak lambat dalam gerak lambat, dan serangan itu tidak mematikan. Karena kamu tidak mendengarkan bujukan, jangan salahkan anak ini karena bersikap kasar. Ada sedikit sarkasme di sudut mulut Landon Sen, dan dia melepaskan pedang tanpa buru-buru, dan menebas di antara lampu listrik dan batu api, memicu gelombang udara. Bum bum bum. Ditemani oleh aura pedang yang kuat dan sengit, lebih dari selusin pejuang klan kepiting tidak bereaksi, tubuh mereka dipotong menjadi 2, daging dan darah mereka terbang dengan keras dan mati di tempat. Bahkan sebelum tentara Murloc sempat berteriak, tentara kepiting yang bergegas maju sudah mati. Seluruh penonton terdiam untuk sementara waktu, dan tidak ada yang bisa melihat gerakan Landon Sen ketika dia menembak, hanya cahaya menyala, dan tentara klan kepiting ini dipisahkan dari daging dan darah. Menguasai. Tuan Absolut. Murloc tidak bisa menahan napas dari udara dingin, dan orang bodoh bisa melihat bahwa kekuatan Landon Sen begitu kuat hingga keadaan yang menakutkan. Meskipun keempat patriark juga sedikit terkejut, mereka tidak panik, ada pasukan 100.000 Murloc di belakang mereka. Bagaimana mereka bisa ditakuti oleh bocah berambut kuning yang tidak dikenal? Sang Patriark Gurita berkata tanpa senyum, aku berkata betapa beraninya klan skala kecil memprovokasi saya. Tampaknya saya telah menemukan seorang master. Hanya satu pertemuan dan memusnahkan penjaga kepiting Patriark, kekuatannya bagus. Kepala klan kepiting membiru, dan dia menjadi marah dan berkata, apa yang ada untuk dibanggakan tentang seorang seniman bela diri? Tidak peduli seberapa baik anak ini, aku tidak pernah bisa menghentikan batu biru kering di tanganku. Suku kepiting, bunuh dia untuk kepala suku. Mengikuti perintah dari kepala klan-klan kepiting, Murloc klan kepiting di barisan depan mengeluarkan batu biru kering dari tas kain di sekitar pinggang mereka dan melemparkannya ke arah Landon Sen di luar gerbang kota klan Skala. Bum bum. Dalam sekejap, gelombang besar cahaya biru melonjak ke langit, disertai dengan ledakan memekakkan telinga, cahaya biru meledak dan lumpur memercik kemana-mana. Gerakan besar bergema di langit, ratusan batu biru kering jatuh seperti granat, dan bidang besar tanah di luar gerbang kota Lin Klan dibom tanpa bisa dikenali, membentuk lubang. Berhenti. Sang Patriark klan kepiting merasa bahwa itu hampir selesai, dan dia segera dipanggil untuk berhenti, batu biru kering dari klan kepiting terbatas, dan dia tidak ingin membuang begitu banyak batu biru kering pada anak berambut kuning.
Desir bunga, Yushan, bulan di satelit untuk memilih karakter wanita favorit Anda. Setelah serangan ganas yang baru saja terjadi, bahkan binatang buas dengan ketinggian beberapa puluh kaki itu akan hancur berkeping-keping di masa lalu. Kepala klan kepiting merasa bahwa Landen Sen pasti sudah mati. Namun, adegan yang tidak pernah ia duga muncul. Setelah cahaya biru ledakan terkondensasi, Landen Sen berdiri tanpa terluka di lubang besar dan berjalan keluar dari lubang tanpa kerusakan. Seluruh tubuhnya tidak rusak, bahkan seutas rambut pun patah. Sepertinya dia telah diserang. Terlihat seperti mendesis. Pada saat ini, hadirin menghirup udara dingin. Wajah keempat patriark di depan pasukan Murloc berubah drastis, terutama patriark kepiting. Dia hampir berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan berulang kali membuka matanya dan menutup matanya untuk memastikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Wajahnya kosong dan sulit dipercaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kengerian di hadapannya benar-benar melampaui kesadarannya. Landen Sen tanpa ekspresi, dia mengangkat pisau dan berjalan menuju empat patriark tepat di depan pasukan Murloc di sisi yang berlawanan. Cepat, cepat dan serang. Seluruh pasukan menyerang, hentikan dia. Suku Golden Tooth, bunuh aku. Keempat leluhur sangat ketakutan sehingga mereka memerintahkan klan masing-masing ras untuk menyerang. Tentara Murloc mengeluarkan batu biru kering dan melemparkannya dengan panik ke arah Landen Sen, yang sedang mendekati langkah demi langkah. Untuk sementara waktu, batu biru kering di langit menuangkan seperti badai hujan, menabrak Landen Sen. Bum bum bum. Suara ledakan itu mengguncang bumi, dan seluruh hutan gunung itu seperti gempa bumi besar. Badai biru menyapu, pohon-pohon di sekitar hutan gunung itu hancur dan pecah, serbuk gergaji melayang, dan tanah diterbangkan tanpa bisa dikenali. Bahkan dengan begitu banyak energi yang keluar dari batu biru kering, kekuatannya paling sebanding dengan teknik immortal surgawi urutan ke-99, dan sejauh menyangkut kekuatan fisik Landen Sen, ia dapat menahannya tanpa cedera. Setelah merasakan mematikan batu biru kering, Landen Sen tidak tertarik dan tidak repot-repot membuang waktu lagi, dan bergegas ke pasukan Murloc seperti hantu. Itu tidak terlihat, hanya suaranya. Puf 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 puf. Setelah hanya mendengar suara pisau yang gugur, ratusan Murloc tewas di tempat dengan menarik napas. Sosok Landen Sen bergerak dalam pasukan seperti hantu, dan langsung memenggal ribuan Murloc, mengganggu pembentukan pasukan, dan membuat kelompok Murloc ini benar-benar kacau. Kemanapun mereka pergi, segerombolan besar Murlocs jatuh, darah mengalir ke sungai, dan mayat-mayat berdiri tegak. Keempat leluhur bahkan tidak bisa melihat di mana Landen Sen berada. Mereka melihat banyak Murloc yang terpisah dari daging dan darah, dan jatuh ke kematian. Mereka sudah takut mati. Dalam kepanikan, keempat patriark akhirnya menyadari bahwa kali ini mereka benar-benar mengenai lempengan besi. Plat besi tidak cukup untuk menggambarkan pemandangan mengerikan di depan saya, lebih tepat untuk mengatakan bahwa saya menabrak duri baja.